sakit saya memang sudah parah, saya sudah muntah darah, kaki saya sudah bengkak, perut saya sudah membesar, sudah mengeras. Nah kemudian saya mencari pilihan-pilihan yang sulit, dan itulah inti dari manajemen, termasuk kalau saya berhasil memanage perusahaan begitu banyak dan begitu berhasil, masa saya tidak bisa memanage diri saya sendiri. Karena itu ilmu manajemen itu juga saya terapkan untuk badan saya. Bersama Dahlan Iskan, hari dimulai dengan senam pagi di Monas. Keakraban dengan ibu-ibu ini tergambar dari perbincangan hangat dan canda tawa. Senam pagi ini rutin dilakukan oleh Dahlan Iskan sejak menjabat di Rut PLN 3 tahun lalu. Siapapun boleh ikut, termasuk saya. Waktu saya jadi di Rut PLN, saya kan jalan kaki kalau berangkat kerja. Jadi ke kantor itu saya tidak naik mobil, saya jalan kaki dari Kapital di dekat Pacific Place itu ke kantor PLN di Jalan Trunojoyo. Itu kira-kira 45 menit pas, jam 5 pagi berangkat sampai di kantor. Waktu itu bukan jam 5, jam setengah 6 berangkat sampai kantor, jam 7 kurang seperempat, terus mandi di kantor, jam 7 sudah mulai kerja. Nah, tiap hari. Begitu jadi menteri, kantornya kan pindah, rumahnya kan nggak bisa pindah, kantornya pindah di Merdeka Selatan ya dia, di Merdeka Selatan. Nah dari situ, aduh, gimana ya saya ke kantor ini? Kalau bisa berangkat kerja sambil olahraga. Saya hari pertama saya mencoba jalan kaki dari SCBD ke Merdeka Selatan, ternyata 2 jam. 2 jamnya saya nggak terlalu keberatan. Yang keberatan adalah jalannya penuh dengan knalpot, artinya asap. Wah ini nggak sehat ini. Terus sebentar-sebentar harus berhenti karena ada lampu merah, nyebrang. Padahal olahraga kan nggak boleh berhenti seperti prinsip saya tadi. Aduh apa ya ini ya yang bisa olahraga? Wah kan ada Monas. Saya mau olahraga di Monas. Jalan kaki keliling. Dapat seminggu jalan kaki, bosen. Muter-muter situ saja. Terus saya lihat kok banyak kelompok senam di Monas itu. Ada Tai Chi, ada Waitan Kung, ada aerobik. Saya mencoba ikut satu kelompok senam, nggak cocok. Ikut satu kelompok senam lagi, nggak cocok. Terus dapat kelompok yang tadi, di situ cocok. Nah sejak itu saya kecantol di situ. Kan ada happy-nya kan, ada fun-nya. Pernah tidak Pak Dahlan terpikir untuk one day gitu, satu hari nanti akan mewajibkan atau menggiatkan karyawan Bapak gitu Pak untuk mengikuti senam pagi biar kerjanya lebih baik begitu Pak? Mewajibkan saya kira enggak, tapi mempelopori saya kira ya. Seperti waktu di PLN. Ini sejak di PLN kok, bukan sekarang. Jadi waktu di PLN itu saya selalu mengajak mereka senam pagi. Sebetulnya murah dan sehat. Sebenarnya Pak, apa artinya sih Pak kemeja putih, kemudian celana coklat dan sepatu cats ini Pak? Sebetulnya panjang ceritanya karena saya sekolah di madrasah dan waktu itu kita punya doktrin kesederhanaan, dan kesederhanaan itu waktu di madrasah itu berarti tidak boleh bersaing dalam hal hebat-hebatan baju, tidak boleh bersaing dalam hal jereng-jerengan baju. Waktu itu filosofinya adalah supaya anak orang miskin tidak minder terhadap anak orang kaya, sehingga yang kaya pun pakaiannya tidak harus putih, celana hitam atau apa aja kalau celana, tapi umumnya diwajibkan putih atau hitam. Rupanya terbawa sampai sekarang. Tetapi bukan berarti penampilan tidak penting, lihat keadaannya. Jadi kalau misalnya terima tamu dari luar negeri yang kira-kira agak khusus, ya baiknya pakai jas, baiknya pakai dasi, baiknya pakai sepatu yang keren, itu juga lihat keadaan lah. Begitu. Sebenarnya kalau mau ngomongin lagi soal koleksi kemeja Bapak, kemeja putih ini ada berapa banyak koleksi Pak? Di Surabaya ada, di Jakarta ada nggak Pak? Ya tentu karena saya
dulu punya kantor di seluruh Indonesia, kemeja putih itu umumnya ada di mana-mana. Mungkin berapa ya kemeja putih saya nggak ngitung. Banyak banget berarti Pak. Isinya jadi Bapak buka lemari putih semua gitu Pak? Nggak ada warna lain Pak? Ya ada batik, batik, kemudian ada jas. Ya, tapi kalau kemeja dulu ada 1-2 warna biru. Ya. Dulu sekali sebelum jadi menteri, sebelum jadi pejabat. Nah, sekarang ya putih semua. Dan Bapak boleh sedikit cerita gitu Pak Dahlan soal dulu Bapak transplantasi hati begitu Pak. Itu apa yang bisa diambil hikmahnya buat kita sendiri? Apa itu menjadi titik balik sejarah hidup Pak Dahlan begitu Pak? Jadi ketika saya sudah divonis hidup saya tinggal 6 bulan, waktu itu saya membentuk tim itu ada 2, tim yang setuju transplant dan tim yang tidak setuju transplant. Nah, ini dua-duanya dokter. Kan dokter sendiri kan ada pandangan-pandangan. Nah, karena saya tidak ngerti kedokteran, saya mendengarkan saja. Mereka berhari-hari berdebat. Saya mendengar alasan keduanya. Nah, di situ saya memutuskan saya transplant. Oke. Menerapkan sistem manajemen untuk tubuh saya sendiri. Betul, karena keputusan yang tepat begitu ya Pak ya. Karena inti dari manajemen, inti dari pemimpin kan harus memutuskan dan tidak boleh lama-lama memutuskan. Iya. Nanti kehilangan kesempatan namanya. Dan Bapak sampai sekarang Bapak masih suka membawa bekal makanan begitu Pak? Iya, karena kalau itu sih karena praktis saja. Karena istri saya itu sangat pandai masak. Iya. Masaknya luar biasa. Dan istri saya kan hanya pekerja sosial, artinya tidak punya pekerjaan tetap yang tiap hari harus berangkat ke kantor, tidak ada, sehingga istri saya kesempatan masaknya sangat besar. Dan tentu lebih baik kalau saya bawa masakan dari rumah karena tahu ini bahannya apa, campurannya apa, cara masaknya bagaimana, pasti itu lebih bagus. Seperti ini kan juga bikin sendiri. Dan Bapak nih, kan dalam sebuah tulisan di Jawa Pos begitu kan, Pak Dahlan risau dan galau dengan gigi Bapak yang keropos. Jadi kalau foto nggak pernah senyum gitu Pak, selalu mingkem. Dulu. Nah itu gimana ceritanya Pak? Ya zaman dulu kan dokter gigi itu kan masih suka mencabut gigi. Beda dengan dokter gigi sekarang. Dokter gigi sekarang tidak mau cabut gigi kalau betul-betul tidak sangat terpaksa. Nah, di sebelah sini gigi saya 6 itu hilang karena dicabut itu. Dan baru belakangan gigi saya hilang 6 dan pertama tidak sehat karena mengunyahnya kan tidak baik. Dan mengunyah tidak baik itu pencernaan kan juga tidak baik. Saya melakukan yang disebut implan, jadi tanam gigi. Jadi 6 biji itu Pak? Iya, 6 gigi itu. 6 biji ya. Tapi beneran risau dan galau gak Pak karena dengan 6 gigi yang hilang itu? Iya, Pak? waktu itu ya. Risau dan galau. Kan, waktu itu jabatan saya sudah CEO dari sebuah perusahaan yang cukup besar. Kemudian dengan orang sering lebih melihat gigi saya yang ngompong daripada melihat kata-kata saya. Emang kelihatan banget ya Pak ya? Kelihatan banget, karena atas bawah soalnya. Oke. Atas bawah.